kimia bersama, terutama pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin ketua kelasnya? Oke. Berdoa mulai. Cukup. Oke, berdoa cukup. Oke, selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya untuk besok yang tidak hadir. Yang pertama, Ananda Irawan, Ada Bu. Ayu Takwantari, Dwi Gilang Ramadan, izin Bu. Ilham Aditya, izin Bu. Bun Faiza, hadir. Muhammad Ananda, Nur Safira, hadir Bu. Sri Ayu Ningsih, izin Bu. Tafani, hadir. Oke. Kita kan hari ini seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, ini gambar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Iya, benar. Ini adalah gambar orang sedang mencari ikan dengan menggunakan alat strum listrik ya. Oke, apa sih yang terjadi kalau misalnya orang ini memasukkan strum listrik ke dalam air? Pusing, ikannya pusing. Iya, ikannya pusing ya. Apa yang menyebabkan ikan tadi pusing? Listrik, iya. Oke, jadi adanya listrik yang menyebabkan ikan tadi pusing itu berasal dari alat strum listriknya itu. Nah, itu bersumber dari aki yang ada di belakang bapak-bapaknya itu ya. Nah, jadi air yang mengandung listrik yang berasal dari strum listrik tadi itu akan membuat ikannya pusing. Jadi kemudian bapaknya bisa mengambil ikan. Nah, apa sih hubungannya sama materi yang akan kita pelajari hari ini? Jadi ternyata itu ada beberapa larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, apa saja larutannya nanti akan kita pelajari bersama di materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, tujuan pembelajarannya hari ini kita akan belajar ada 3 poin. Tolong bisa dibacakan tujuan pembelajarannya, Mas Arda. 1. Siswa mampu mengetahui pengertian larutan. Nomor 2, boleh Mbak Dina? Siswa mampu mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Oke, yang selanjutnya boleh Mbak Tafani. Siswa mampu mengetahui dari garis pantai Arrhenius. Oke, jadi ada 3 ya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama dulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita harus belajar dulu apa itu larutan. Nah, larutan apa ya? Bisa tolong dibacakan, Mas Arnan? Larutan. Campuran homogen antara pelarut dan zat pelarut. Oke. Campuran homogen. Ya, yang harus digarisbawahi adalah campuran homogen ya. Nah, campuran homogen itu gimana? Ada yang tahu nggak? Sama, ya benar. Campuran homogen itu sama antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Contohnya nih, misal ibu punya air dengan garam. Nah, ibu campur air dengan garam, ibu masukkan garamnya ke dalam air, kemudian ibu aduk. Nah, nanti kita bisa lihat lagi nggak yang mana garam, yang mana air? Nggak bisa ya. Nah, itu yang namanya campuran homogen. Selanjutnya ibu kalau punya contoh, misal ada air, ibu masukkan pasir ke dalamnya. Nah, nanti kita bisa melihat nggak mana pasir, mana airnya?
Bisa. Nah, itu berarti dia bukan campuran homogen, itu namanya campuran heterogen. Oke, sampai sini paham? Teman-teman? Oke. Nah, selanjutnya jadi berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada larutan elektrolit dan yang kedua yaitu larutan non elektrolit. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu larutan elektrolit. Bisa tolong dibacakan pengertiannya, Mbak Mita? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Oke. Dibagi menjadi dua, yaitu Oke, sebentar ya. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit dia dapat menghantarkan arus listrik. iya. Oke, dia dapat menghantarkan arus listrik ya. Sebentar, larutan elektrolit dulu. Kita masuk ke larutan elektrolit dulu ya. Nah, larutan elektrolit itu dia dapat menghantarkan arus listrik. Iya, benar, dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian dia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Oke, kita masuk ke yang elektrolit kuat. Oke. Maaf ya, masih pagi. Larutan elektrolit kuat. Oke. Dia yang pertama larutan elektrolit kuat. Nah, oke, apa itu pengertian larutan elektrolit kuat? Tolong dibacakan, Mas Anda. Larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Iya, kuat atau baik dalam menghantarkan arus listrik ya. Iya. Oke, dia kuat atau baik dalam menghantarkan arus listrik. Nah, karena dia kuat atau baik dalam menghantarkan arus listrik, berarti di larutannya itu dia terionisasi secara sempurna. Oke, dia terionisasi secara sempurna berarti derajat ionisasi atau alfanya itu sama dengan 1. Nah, dia derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1 ya. Terus kemudian kalau misal kita uji dengan menggunakan alat uji elektrolit, itu gimana Bu hasilnya? Nah, hasilnya bisa dilihat di gambar atau di PPT atau di layar itu. Lampunya di mana? Menyala Terang. Lampu menyala terang ya. Oke. Nah, kemudian yang dua ini, ciri yang kedua ya, dua ini itu namanya elektroda. Nah, di sekitar elektrodanya ini dia timbul gimana, gelembungnya banyak atau sedikit? Oke. Gelembung banyak. Nah, contohnya apa Bu larutan elektrolit kuat itu? Nah, dilihat dulu. Oke, lampunya menyala terang ya, bener ya. Terus gelembung gasnya banyak di sekitar elektroda. Nah, contohnya apa Bu? Oke, sesuai sama namanya. Elektrolit kuat. Kuat ya, berarti dia berasal dari yang kuat-kuat juga. Contohnya ada ya. Ada asam kuat. Apa saja asam kuat? HCl, HCl, HBr, terus H2SO4. Nah, selanjutnya dari basa kuat. Oke, basa kuat apa saja contohnya? Iya, terus? Terus? Iya. Terus ada apa lagi? SROH 2 kali. Selanjutnya bisa berasal dari garam. Contohnya apa garam? NaCl. Terus? Iya, NaSO4. Terus? L2. Al2SO4.
Lemah. Lemah dalam menghantarkan listrik. Iya benar, lemah dalam menghantarkan listrik. Nah, dia lemah dalam menghantarkan listrik berarti larutannya itu tidak terionisasi secara sempurna. Nah, ditandai dengan derajat ionisasi atau alfanya berapa? Alfa Kurang dari 1, lebih dari 0. iya. Benar ya? Nah, gimana Bu? Terus kalau kita uji dengan menggunakan alat uji elektrolit hasilnya gimana? Bisa dilihat? Itu Lampunya redup. iya, lampu redup. Terus di sekitar elektrodanya Gelombangnya sedikit. iya, gelembung sedikit. Oke. Oke, ini kemungkinan yang pertama ya. Nah, tetapi sebenarnya ini ada dua kemungkinan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu dia lampunya mati. Dia lampunya mati, tetapi dia gelembungnya tetap keluar sedikit juga. Sedikit. Nah, kalau di elektrolit kuat tadi cuma satu ya kemungkinannya, kalau di elektrolit lemah ada dua, ya. Oke, terus contohnya apa Bu? Kalau di elektrolit lemah, sesuai namanya tadi, kalau kuat dia kuat, berarti kalau lemah contohnya dari yang lemah. Oke, contohnya dari asam lemah. Asam lemah. Nah, contohnya asam lemah ada apa? CH2COH. Terus H2CO3. ya 2CO3. Terus H3PO4. 3PO4. Nah, dari asam lemah selanjutnya ada berarti dari basa lemah. Asam lemah. Oke, contoh basa lemah ada apa aja? Iya, NH3. Terus NH4OH. Iya, NH4OH. Terus sudah. Yang lain ada yang tahu? Ayo, ada apa lagi yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi ini yang sering keluar ya. Jadi ini saja contohnya karena yang sering keluar. Oke. Dari elektrolit lemah ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Berarti sudah paham ya? Nanti Ibu ada soal harus benar semua ya berarti ya. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke derajat ionisasi. Derajat ionisasi atau alfa. Nah, ini anak-anak, di larutan elektrolit kuat tadi, alfa atau derajat ionisasinya kan sama dengan 1. Nah, sedangkan di elektrolit lemah dia kan tidak tepat sama dengan ya. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus derajat ionisasi. Apa rumusnya? Boleh tolong dibacakan, Mbak Tafani? Derajat ionisasi sama dengan jumlah zat yang mengion atau terurai dibagi jumlah zat mula-mula. Jumlah zat Terurai per dibagi zat mula-mula. ya, jumlah zat mula-mula ya. Oke. Langsung saja ke contoh soalnya ya biar lebih paham. Oke, contohnya tolong dibacakan Mas Arnan. Jika 5 mol zat A dilarutkan dalam air membentuk larutan elektrolit lemah Iya. dan saat timbangan tersisa 4 mol, maka derajat ionisasi zat A adalah titik-titik. Oke, mula-mula zat A ada 5 mol. 5 mol. Terurainya belum tahu ya berapa. Nah, kemudian setelah bereaksi dia atau saat timbangan dia tersisa 4 mol. Oke. Nah, kalau dia sisa 4 mol berarti yang terurai berapa? Atau yang bereaksi? 1. Oke.
masukin ke rumus. Jumlah zat terurai atau yang bereaksi berapa? 1 mol per jumlah zat mula-mula berapa? 5 mol. Berarti 0,2. Derajat ionisasi zat A yaitu 0,2. Nah, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita udah membahas larutan elektrolit. Sekarang larutan yang kedua berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu larutan non-elektrolit. Ya, larutan non-elektrolit. Kalau elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, kalau non-elektrolit berarti Tidak dapat. Iya. Dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik, berarti zatnya di dalam larutan itu dia tidak terlarut atau tidak terionisasi ya. Nah, ditandai dengan alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 0. Iya benar. Terus gimana Bu kalau kita uji dengan menggunakan alat uji elektrolit? Lampunya Mati. ya, lampu mati. Terus di sekitar elektroda Tidak ada gelembung. tidak ada gelembung. Oke, contohnya apa sih Bu kalau larutan elektrolit itu? Nah, lampu tidak menyala atau lampunya mati ya? Tidak ada gelembung. Contohnya apa Bu? Contohnya apa bisa tolong dibacakan Mbak Kavani? Yang pertama ada C12H22O11 yaitu gula pasir. Ya. Kemudian CONH2 2 kali urea. Kemudian C2H5OH alkohol. C6H6 benzena. Ya, terus C6H12O6 glukosa dan CCl4. iya. CCl4. Contohnya ini ya. Ingat-ingat ya, dibedakan larutan elektrolit dan non elektrolit contoh-contohnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Belum. Oke, berarti sudah paham ya? Alhamdulillah, paham. Ingat ya, nanti ada soal loh. Iya. Ya. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke teori ion Svanta Arrhenius. Oke, jadi Ibu hapus ya tujuan pembelajarannya, nggak apa-apa. Teori ion Arrhenius. Oke, ada dua ya. Yang pertama itu yaitu larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Oke, dia dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, jadi ion-ion inilah nanti yang akan menghantarkan arus listrik. Nah, kalau sedangkan larutan non elektrolit bergerak bebas. Nah, kalau non elektrolit berarti dia ion-ionnya tidak bergerak. Bebas atau tidak terurai. Iya. Terurai. Oke. Nah, kalau elektrolit ion-ionnya bergerak bebas, jadi dia bisa menghantarkan arus listrik. Kalau non elektrolit dia ion-ionnya tidak bergerak bebas atau tidak terurai, jadi dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oke. Contohnya bisa tolong dibacakan Mbak Kulfaiza yang contohnya larutan elektrolit. NaCl. Iya, NaCl dia terurai menjadi Na+, Na plus Cl. Nah, bisa dilihat
ion. Nah, terus contohnya non elektrolit tolong dibacakan Mas Arman. CCl4 Ya, contohnya CCl4 dia dalam larutan akan menjadi CCl4. oh iya, tetap menjadi CCl4 ya, atau tetap menjadi molekulnya. Jadi dia tidak terurai menjadi ion. Iya, CCl4 ya. Oh ini maaf Bu, itu yang non elektrolit kurang 3. Kurang? Tidak bergerak bebas. Yang non Oh iya. Iya. masih Maaf ya. Masih bilang ya guys. masih pakai. Berarti kalian menyimak dengan baik ya. Iya. Fokus gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, Arrhenius itu mengatakan bahwa senyawa ion dalam bentuk padatan itu dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena apa? Karena dia ion-ionnya itu tidak bisa bergerak bebas atau dia pergerakannya itu terbatas hanya dalam bentuk padatan itu saja. Nah, sedangkan dalam bentuk leleh-lehan dia itu dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya bergerak. Iya. Tidak bergerak Bebas. sedangkan dalam bentuk lelehan tadi gimana? Bisa bergerak bebas. Dia bergerak bebas. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak. Tidak. Berarti sudah paham ya semua materinya dari Paham. Paham. Oke. Nah, kalau sudah paham, Ibu ada soal dikerjakan ya. Ya Bu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, tolong dikerjakan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Mas Ahmad bisa tahu? Iya. Bisa guys. Dikerjakan ya. 5 menit ya. Ibu ini berarti hafalan ya Bu? Iya. Dihafalin ya. Sebenarnya nggak dihafalin sih, dipahami juga. Kalau kita paham pasti kita hafal. Saya belum. Oh iya. Oke, dikerjakan 5 menit. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti Ibu tunjuk satu-satu, kita bahas. Gimana? Oke. Gimana? Sama Oh iya. Kan bisa dibagi dua. Ada. Oh iya. Makasih. Oh iya. Ini banyak ilmunya. Iya. Ini dikit ya. Iya, ini sedikit. Sudah belum? Sudah belum? Sudah ya? Oke, sudah? Oke, kita bahas ya bareng-bareng. Oke, soal nomor 1 bisa tolong dibacakan dan dijawab sekalian ya sama Mbak Mita. Gula pasir atau sukrosa di dalam air tetap menjadi molekul sukrosa. Iya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sukrosa bersifat non-elektrolit. Iya, non elektrolit. Kenapa dia bersifat non elektrolit, Mbak Mita? Karena tidak bisa menghantarkan arus listrik. Iya, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Dalam soal sukrosa atau gula pasir itu dia tetap jika dilarutkan dalam air dia tetap menjadi molekul sukrosa. Nah, berarti dia non elektrolit.
3. Nah, nomor 3 bisa tolong dijawab Mas Arda. Larutan yang bersifat sebagai elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah C. 1 dan 5. Iya, 1 dan 5. Nomor 1 itu jelas elektrolit kuat. Dia menyala dengan terang lampunya ya. Terus di sekitar elektroda dia gelembungnya gimana? Banyak. Ayo tolong diperhatikan dulu. Sekarang nomor 2, yang nomor 2. Yang nomor 2 itu termasuk apa? Elektrolit kuat. Ya, karena dia lampunya menyala. Dia kan lampunya menyala dengan terang. Terus dia di sekitar elektroda gelembungnya banyak. Oke, nomor 3. Itu termasuk apa? Non elektrolit ya, karena lampunya tidak menyala dan tidak timbul gelembung. Oke, nomor 4. Itu termasuk lemah. Ya, lemah. Dia lampunya tidak menyala dan elektrodanya biasa. Ya, yang nomor 5 tadi elektrolit lemah. Oke, sekarang nomor 4. Ya, selanjutnya nomor 4 bisa tolong Mbak Dina. Larutan yang bersifat elektron ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Oke, iya benar larutan. Diingat-ingat ya, diperhatikan di soalnya dia bersifat elektrolit. Tadi elektrolit dibagi menjadi 2, lemah dan kuat. Oke, yang pertama dulu, dia tidak menyala dan ada gelembung. Berarti dia termasuk elektrolit. Oke, lemah. Yang kedua, menyala dan ada gelembung. Berarti elektrolit kuat. Yang ketiga, tidak menyala, tidak ada gelembung. Non. Yang keempat, menyala ada gelembung. Kuat. Yang kelima, tidak menyala, tidak ada gelembung. Non. Ya, berarti sudah paham ya. Alhamdulillah. Sekarang nomor 5. Yang terakhir, bisa tolong dibaca, ada yang mau maju nggak? Oke, nggak ada, saya tunjuk aja. Oke, Mas Adnan, silakan. Gimana di sini? Gimana? Oh ya, boleh. Boleh, di situ. Oke. Terima kasih ya Mas Adnan. Oke. Kita bahas ya nomor 5. Ini sebentar, sebelumnya jawabannya pada benar nggak? 0,25. Benar. Oke. Oke. Jadi jika 4 mol zat A, berarti mula-mula zat A ada 4 mol. Kemudian Sisanya. ya, saat kesetimbangan dia tersisa 3 mol. Berarti dia yang terurai atau bereaksi berapa? 1 mol. Tinggal kita masukkan ke rumus derajat ionisasi ya. 1/4. Terurai per mula 0,25. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah paham. Benar semua berarti sudah paham ya. Alhamdulillah. Nggak ada PR. Tenang saja. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kita hari ini belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebenarnya tadi larutan itu apa? Campuran
membaca